Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita kembali berjumpa dalam pemahaman Alkitab yang ketiga pada masa Advent Natal tahun 2020 GKJ Mojosongo. Apa kabarnya? Kami berharap semua dalam keadaan sehat dan baik adanya. Kita bersyukur kita boleh berjumpa lagi pada pemahaman Alkitab yang ketiga ini. Sebelum kita lanjutkan pemahaman Alkitab kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari saya hantarkan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang besar kepada kami semua. Kami memahami betapa berkat Tuhan itu terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau terus menolong kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, Engkau juga menyediakan waktu khusus kepada kami untuk belajar firman Tuhan bersama-sama pada pemahaman Alkitab yang ketiga, masa Advent Natal. Kami berdoa supaya firman Tuhan yang akan kami gumuli bersama-sama itu menolong kami semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Biarlah firman Tuhan ini mengokohkan iman kami sehingga menjadikan kami semakin kokoh dan kuat untuk melanjutkan kehidupan kami yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam waktu ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan syukur dan doa kami. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, PA yang ketiga pada malam hari ini saya dibersamai atau bersama-sama dengan sahabat-sahabat, ada Bu Ara, kemudian ada Bu Vero dan Pak Aditya. Terima kasih teman-teman sudah boleh bersama-sama kita pada malam hari ini untuk bersama-sama menggumuli firman Tuhan dengan tema kita Yesus Anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, yang ada di rumah, dan teman-teman semua, kita memahami bahwa seringkali kita hanya mengerti secara pengetahuan keberadaan Yesus Tuhan kita itu. Yang mungkin pengetahuan itu kita dapatkan sejak kita kecil. Maka pada malam hari ini, selain kita belajar siapakah Yesus sebenarnya, kita tidak hanya sekedar mengerti secara kognitif, kita akan menggumuli lebih dalam lagi apa yang seharusnya kita kerjakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, pada malam hari ini kita akan mengupas lebih dalam lagi Yesus yang adalah Anak Allah itu. Nah, teman-teman yang ada di sini, Bu Ara, Bu Vero, dan Pak Aditya, kita akan mencoba melihat siapa sesungguhnya Yesus yang disebut Anak Allah itu. Maka nanti teman-teman dan sahabat-sahabat yang ada di rumah dipersilahkan untuk membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan menggumuli ayat per ayat pada malam hari ini, sehingga pemahaman kita menjadi semakin lengkap. Bu Vero mungkin bisa memulai dulu supaya apa yang kita akan bahas lebih dalam itu menjadi terang di depan. Siapakah sesungguhnya Tuhan Yesus yang atau menurut Alkitab itu? Mari silakan Bu Vero. Baik, terima kasih Pak Kris untuk kesempatannya. Di kesempatan yang baik ini, ketika kita ingin berbicara tentang siapa itu Yesus Kristus, tentunya kita tidak akan pernah lepas dari Alkitab, gitu ya, karena ketika kita ingin berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, tentunya kita tidak boleh lepas dari Alkitab. Jadi ketika Pak Kris bertanya kepada saya, siapa Yesus itu, gitu ya, tentunya saya juga ingin bersama-sama mengajak saudara-saudara semua untuk kita bersama-sama membuka Alkitab kita, supaya kita boleh benar-benar paham siapa itu Yesus menurut Alkitab. Jadi untuk yang pertama, saya ingin mengajak kita semua untuk membuka di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16 yang demikian firman Tuhan.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di ayat ini dikatakan bahwa Allah mengaruniakan anaknya, gitu ya, anaknya. Lalu siapa sebenarnya yang dimaksud di sini, gitu ya? Anaknya di sini kan huruf besar, berarti kan anak Allah seperti itu. Nah, kita akan membuka lagi firman Tuhan dari Markus, gitu ya, dari Markus 1. Markus 1 ayat yang pertama. Di sini dikatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Nah, di sini jelas sekali dikatakan ayat ini menjawab ayat Yohanes 3 ayat 16. Jadi yang dimaksud dengan anaknya di sini adalah Yesus Kristus. Jadi siapa anak Allah? Ya, Yesus Kristus itu. Seperti itu. Ya. Bapak Ibu Saudara di rumah, sangat jelas bagi kita siapakah Yesus Kristus itu. Yesus Kristus adalah anak Allah. Berdasarkan Alkitab yang kita imani kebenarannya. Bu Vero sudah menjelaskan kepada kita melalui 2 ayat, Yohanes 3 ayat 16 dan Markus 1 ayat 1. Jadi di sanalah kita melihat secara terang benderang bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. A-nya besar, gitu ya. Anak Allah. Nah, mengapa saya menyebut A besar? Karena nanti ada A kecil, tapi nanti belakangan ya. Nah, Bu Ara mungkin bisa mengelaborasi lebih lanjut tentang Yesus yang adalah anak Allah itu, mungkin dari sudut pandang atau dari temuan Bu Ara di ayat yang lain. Dipersilakan. Baik, ketika berbicara Yesus sebagai anak Allah, tadi dikatakan anak Allah, Yesus Kristus, dan yang kita imani sejak kecil, gitu ya. Dan ini bulan Desember sudah mau Natalan gitu ya. Jadi sejak sekolah minggu sampai besar kita merayakan kelahiran Yesus siapa? Anak Allah begitu. Yang seperti apa begitu? Mungkin kita bisa baca juga dari Yohanes 1. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi dari ayat ini kita juga semakin dikuatkan, diteguhkan siapa tuh anak Allah gitu ya. Ternyata anak Allah adalah firman yang telah menjadi manusia, dan kita tahu bahwa firman yang telah menjadi manusia itu kita peringati ya. Kalau secara seremonial mungkin di bulan Desember sebagai kelahirannya ya, bukti kasih Allah datang ke dunia ini dalam wujud manusia Yesus. Itu yang kita peringati. Jadi sama ya. Jadi anak Allah itu adalah firman yang telah menjadi manusia yang kita kenal di dalam diri Yesus Kristus begitu. Oke, terima kasih Bu Ara. Bu Ara sudah menjelaskan lebih dalam lagi. Nah, kita akan melihat lebih lanjut, mungkin Pak Adit akan mencoba menjelaskan bahwa tadi disebut Yesus itu anak Allah, tetapi Yesus itu juga manusia. Nah, Pak Adit bisa menjelaskan dari perspektif mana kita bisa melihat bahwa Yesus itu adalah Allah dan Yesus itu adalah manusia. Mari silakan Pak Adit. Terima kasih Pak Kris. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang Kristus Yesus ya sebagai Allah dan sebagai manusia, kita jelas tadi di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa dia menjadi manusia ya. Itu dijelaskan lagi lebih detail di Filipi 2 ayat 7 ya. Filipi 2 ayat 7 itu dikatakan di situ Kristus itu yang walaupun dalam rupa Allah ya, walaupun dia Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi dia sebagai Allah tidak menganggap keilahiannya itu sebagai sesuatu yang perlu dia pertahankan.
Di ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Kristus yang adalah Allah itu sudah turun menjadi manusia. Ya. Ya. Menjadi manusia itu dijelaskan lagi bahwa Kristus mengalami apa yang dialami manusia ya. Iya. Dia dikandung ya. Betul. Dikandung Maria. Iya. Dikandungnya juga 9 bulan ya. Iya. Dan dia mengalami kelahiran. Ya. Betul. Lahir Sama seperti seperti manusia, manusia dia lain. dilahirkan juga. Kemudian di perjalanan hidupnya dia mengalami sedih. Iya. Pernah ya? Yesus sedih, Iya. dia menangis, dia marah. Pernah ya? Iya. Ketika bait suci dipakai untuk hal tidak baik itu, Iya, dia marah. marah. Gitu ya. Jadi sisi-sisi kemanusiaannya Yesus itu sama persis dengan Kita. manusia seperti kita Iya. sekarang ini ya. Jadi itu membuktikan bahwa dia adalah manusia sejati. Iya. Dia manusia sejati. Kemudian kalau kita kembali ke ayat 1 ya, Yohanes 1 ayat 1 itu kembali dijelaskan bahwa pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Kristus, diri Yesus Kristus itu adalah Allah sejati yang mengetahui segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu. Dia lebih awal dari segala sesuatu. Iya. Dan dia juga manusia sejati yang lahir menjadi manusia sama seperti kita manusia ini, Pak Kris. Iya. Begitu Pak Kris penjelasannya. Iya. Saudara yang di rumah, kita bisa melihat dan sekarang kita diteguhkan kembali betapa kita tidak perlu khawatir dengan keberadaan Yesus Kristus, karena Yesus Kristus bukan hanya Allah, tetapi dia juga menjadi manusia 100% sama seperti kita. Bisa merasakan kesedihan sama seperti kita, bisa merasakan kegalauan sama seperti kita. Sehingga Emosi ya. iya. Jadi kalau empati Yesus kepada manusia itu karena Yesus pernah menjadi manusia. Jadi tahu. Tetapi lebih daripada sekedar itu karena memang dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang tadi disebutkan oleh Pak Adit, yang menciptakan segala sesuatu, turut menciptakan semesta ini, sehingga kita tidak perlu khawatir tentang keberadaan. Nah, yang lebih penting lagi dari beberapa ayat yang sudah kita kupas ini menjelaskan bahwa siapakah Yesus yang adalah anak Allah itu bagi kita. Jadi Yesus adalah Allah 100% dan manusia 100%. Dan itu yang kita imani, yang menolong kita untuk kita terus terlibat dalam karya Allah yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, anak-anak yang ada di rumah, kita akan lanjutkan bagian kita. Nah, setelah kita melihat bahwa Yesus adalah anak Allah, hanya besar, kita akan melihat karena ada anak Allah yang hanya kecil. Nah, ada anak Allah yang hanya kecil. Nah, itu kita dapatkan dari mana? Mari kita lihat dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. Siapa yang disebut anak Allah kecil itu? Ya. Mungkin Bu Vero bisa membacakan untuk kita ya 12 dan 13. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, ada kata-kata yang menunjukkan apa yang saya sebut di depan tadi sebagai anak Allah, hanya kecil. Nah, siapa itu? Mari kita lihat. Tadi sudah dibacakan oleh Bu Vero untuk kita semua. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa itu? Ya setiap orang yang menerimanya. Nyanyi besar, siapa? Yesus. Menerima Yesus Kristus, ya. Menerima Yesus Kristus. Dan kita perlu pahami, disampaikan di sana, penerimaan itu dibersamai, tidak hanya sekedar level
atau gelar semata-mata, tetapi ada hal yang harus kita perhatikan bahwa ketika kita disebut sebagai anak Allah itu dibersamai dengan kuasanya. Nah ini ya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sehingga kalau Yesus adalah anak Allah, hanya besar, kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah anak-anak Allah, hanya kecil. Nah ini menjadi sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Bu Vero, Bu Ara, dan Pak Adit. Ini menjadi kabar gembira buat kita. Dan harus kita sampaikan kepada seluruh umat bahwa kita diberi gelar yang luar biasa karena penerimaan kita akan Yesus Kristus. Jadi kita adalah sebagai anak-anak Allah. Tetapi kita nanti akan lihat pemberian itu mengandung konsekuensi. Nah, konsekuensinya apa? Nanti kita akan bahas belakang. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita sudah melihat siapakah Yesus yang adalah anak Allah, dan kita adalah anak Allah juga. Kalau Yesus hanya besar, kalau kita hanya kecil. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali pemahaman tentang keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus itu hanya berhenti pada aras kognitif, pengetahuan kita. Jadi banyak orang yang mengetahui hal ini, ya, banyak orang yang mungkin pinter mengupas sangat dalam bagian ini, tapi kemudian hanya berhenti pada pemahaman secara kognitif. Nah, apa yang menjadi sangat berarti dari keberadaan Yesus sebagai anak Allah itu? Apa yang harus kita lakukan supaya keberadaan Yesus sebagai anak Allah itu sangat berarti, lebih berarti, dan menjadi berarti dalam kehidupan kita? Nah, kira-kira apa dari Bu Ara dulu bisa memberikan bagian ini kepada kita? Iya, secara pribadi ya, arti Yesus bagi saya, kok tadi Yesus anak Allah, kemudian siapa yang percaya itu disebut anak-anak Allah, begitu. Kalau secara biologis saya anak dari orang tua saya, begitu ya, anaknya bapak dan ibu, begitu. Tetapi ada yang barusan kita baca tadi, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi saya secara fisik biologis anak bapak ibu saya, tetapi saat saya mempercayai anak Allah, yaitu mempercayai Yesus, menerimanya, itu saya mendapatkan status baru, gitu ya, status sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah berarti ketika saya menerima status tadi tidak hanya asik terima status tetapi hal itu membuat saya juga harus merubah atau mematutkan diri supaya saya benar disebut anak Allah, ya tentunya dengan berkiblat dari apa yang diajarkan oleh anak Allah atau Yesus itu sendiri. Jadi apa yang diajarkan Yesus itu bagi semua orang, termasuk kita semua yang ada di sini juga secara pribadi, berarti saya meneladan atau berkiblat, memperhatikan, mendengar apa yang sudah diajarkan Yesus anak Allah itu sendiri. Begitu. Ya, terima kasih Bu Ara. Jadi tidak hanya sekedar menerima status baru, karena biasanya orang kan sudah sangat gembira, wah aku sebagai anak Allah. Tapi kemudian lupa bahwa ada sesuatu, penerimaan itu tidak hanya sekedar tadi saya katakan secara kognitif, tetapi ada yang lebih dalam lagi disampaikan oleh Bu Ara. Pak Adit mungkin bisa lebih menjelaskan lebih dalam. Kira-kira menerima Yesus itu harus seperti apa kira-kira? Mungkin dengan ilustrasi ya, Pak. Iya, betul. Bisa menggambarkan. Ada seorang pemain sirkus yang sudah profesional ya. Ada setas tali, Pak. Iya. Ada tali dari ujung ini ke ujung sana. Iya. Ya. Pemain sirkus itu dia naik sepeda itu. Iya. Dia melewati itu. Dia jalan. Iya. Dan dia balik lagi. Semua pada kagum ya. Betul. Wah, hebat sekali dia bisa. Suatu saat dia bertanya, saya bisa membawamu dari tempat ini sampai ke ujung tempat sana dengan memakai sepeda ini. Iya. Saya sudah membuktikannya. Dia lewat lagi. Apakah kalian percaya? Wah, saya percaya. Kamu bisa bawa saya ke sana gitu.
Kemudian dia bertanya lagi, apakah kamu bersedia dan percaya naik ke punggung saya bawa sampai ke ujung sana? Iya. Semua terdiam. Bukankah tadi kalian bilang percaya saya bisa bawa ke sana? Iya. Iya, saya percaya. Berani naik ke sini, saya bawa ke sana? Tidak ada satupun yang berani. Iya. Jadi dia cuma percaya secara pengetahuan, dia Iya. tahu bisa membawa ke sana. Tetapi dia tidak bersedia untuk memberikan dirinya naik di atas punggung pemain sirkus itu dan dibawa sampai ke ujung tempat itu. Iya. Jadi menerima Kristus itu adalah dia tidak hanya secara pengetahuan dia tahu bahwa Kristus bisa menyelamatkan, tetapi dia memberikan dirinya untuk mau menerima karya itu. Iya. Kemudian dia mau naik ke dalam punggung Kristus itu, menerima dia sebagai Tuhan dan nanti akan dibawa sampai ke ujung jalan itu. Dan ketika orang sudah naik, menerima dan dibawa sampai ujung itu, disitulah dia menjadi anak-anak Allah. Secara holistik ya Pak. Iya, betul. Ya, tidak hanya pengetahuan tahu, tetapi secara roh juga tahu. Kemudian dia penuh diri hatinya untuk menerima Ya. karya Kristus Jadi itu. secara holistik. Holistik betul. Menerima secara pengetahuan, tahu bahwa Ya. siapa sesungguhnya Yesus, tetapi juga percaya kepada Yesus, tidak hanya secara hati, perasaan, pikiran, tetapi juga secara roh. Jadi holistik. Karena seringkali yang terjadi kita hanya separuh-separuh percaya kepada Yesus gitu ya. Dan percayanya lebih tebal lagi ketika menjelang Natal. Ada saat ini ya, mendengarkan PA bersama-sama, wah itu percayanya luar biasa. Tetapi ketika kita menghadapi banyak hal, badai kehidupan kita mulai goyah. Gitu. Mulai goyah. Harus seperti tadi, wah jangan-jangan nanti ketika naik di punggungnya Yesus, seperti tadi kan ilustrasi yang Pak Adit sampaikan tadi, jangan-jangan nanti saya terlepas dan sebagainya. Itu artinya penerimaan kita itu baru separuh-separuh, belum holistik. Bu Vero bisa menambahkan lebih dalam lagi kira-kira apa? Jadi kalau saya menyandang status anak Allah itu bersamaan dengan tanggung jawab. Iya. Jadi bukan hanya status, betul yang dikatakan oleh Bu Ara, sebagai anak Allah itu memang sebuah privilege ya. Iya. Pak Kris ya, sebuah keistimewaan bagi kita Iya, yang iya. mau menerima Luar Kristus itu kan biasa, ya. keistimewaan Iya, disebut iya. sebagai anak Allah gitu ya. Tetapi hal tersebut itu datang bersamaan dengan tanggung jawab tentunya bagi hidup kita, karena ketika kita menerima Yesus tentunya hidup kita sudah bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Iya. Ya, jadi saya suka dengan perkataan dari Max Lucado. Jadi ketika kita datang kepada Yesus, dia akan menerima kita apa adanya. Iya. Apapun keadaan kita akan diterima. Iya. Mau kita berdosa, mau kita compang-camping, mau kita apapun keadaan kita akan diterima oleh Allah. Iya. Tetapi Allah tidak akan membiarkan kita seadanya seperti itu terus. Iya. Maka tanggung jawab kita ketika kita menerima Yesus adalah mengikuti apa yang menjadi proses Tuhan ketika Tuhan ingin membentuk kita sehingga kita semakin hari semakin layak untuk disebut sebagai anak Allah. Iya. Gitu. Iya. Jadi tanggung jawab itu memang datang bersamaan dengan status anak Iya. Allah tersebut. Iya. Gitu. Iya, Bu Vero. Jadi privilege itu menyenangkan, membanggakan. Betul. Tetapi kalau kita lihat tanggung jawabnya, nah itu seringkali kita, Iya. waduh, bahaya privilege aja Tuhan. Jadi saya senang sajalah terima status itu. Tetapi kalau sudah harus berbicara tanggung jawab, waduh, berat gitu ya. Iya. Nah, itulah yang akan kita bahas berikutnya, bahwa ternyata kita tidak boleh hanya bangga, gembira dengan status, privilege, hak pribadi yang luar biasa itu sebagai anak Allah. Tapi tanggung jawab kita apa nih sebagai anak Allah? Jadi mari kita kupas lebih dalam lagi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah, mungkin Bapak Ibu sudah merasa bahwa saya sudah menjadi warga gereja yang baik. Nah, gitu kan? Saya sudah melakukan tugas tanggung jawab saya sebagai luar biasa itu. Tapi mari kita lihat dari sudut pandang yang lain. Apa yang seharusnya kita kerjakan sebagai anak-anak Allah? Sebagai tugas dan tanggung jawab kita itu apa? Mari, nanti satu persatu, Bu Vero, Bu Ara dulu, Pak Adit, Bu Vero, atau nanti saya bisa tambahkan lagi. Kira-kira yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Allah itu apa sesungguhnya? Bu Ara dulu? Boleh. Ya, mari Bu Ara. Jadi berlanjut ya. Jadi Ya. dari diskusi kita tadi bahwa kita diberi
dikasih tahu ya, Iya. pertama tahu, Iya. kemudian saat tahu kemudian kita bagus ya, Iya. ada status yang bagus dan ada kesempatan yang indah kalau kita percaya sama Yesus begitu, anak Allah. Kita nanti bisa disebut anak Allah, kemudian kita mendapatkan ini itu gitu Iya. ya dalam janjinya, tapi juga ada konsekuensi yang harus kita terima Iya. begitu ya. Jadi sesuatu yang sebenarnya bukan konsekuensi yang kayak memberatkan, tapi itu sesuatu yang wajar ketika kita memilih untuk percaya pada anak Allah ini, pada Yesus ini, berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan yang sebenarnya itu sesuatu yang wajar muncul kalau kita mempercayai Allah begitu. Jadi saat dikatakan tadi dari ilustrasi, misalnya saya sambung lagi ilustrasinya, banyak penonton bangga, wis percaya ya, katanya orang penonton itu delok kendel alok gitu. Tapi giliran ayo naik ke sini percaya enggak berani gitu ya. Tetapi saat kita ya sudah melihat kemudian dibilang ditanya percaya dan akhirnya kita berani. Naik entah di punggung atau di belakang sepedanya, pokoknya ikut ya. Nah itu berarti kan mempercayakan hidup seutuhnya begitu. Mungkin karena perjalanannya tidak langsung hitungan 1-2 detik gitu ya, tetapi dari ujung sana sampai ujung sana begitu. Mungkin percaya gitu. Mungkin pas di tengah ya sempat keder loh ya. Kedernya kita mungkin sebagai warga gereja mungkin atau sebagai warga umat Tuhan mungkin di tengah lingkungan masyarakat yang beraneka ragam, banyak tantangan juga. Apapun tantangannya kadang bikin kita keder. Nek saya tetap percaya sama Tuhan, aman nggak nanti saya dan keluarga saya? Misalnya ada masalah apapun, atau nanti saya tampak beda enggak? Gitu. Nanti berkaitan dengan masa depan saya atau masa depan anak-anak saya ketika saya menyandang status ini jadi masalah enggak? Karena di luar juga banyak perbedaan dan seterusnya begitu. Nah, itu yang saya kira menjadi tantangan buat kita saat kita mempercayakan hidup kita dan memilih kita menerima dan meyakini anak Allah Yesus ini. Ternyata ada banyak konsekuensinya, seperti perjalanan kita sudah mempercayakan hidup utuh 100% pada Allah, tetapi dalam perjalanan kadang ada angin-angin yang membuat kita ini. Nah, itu yang perlu kita terus teguhkan hati kita, gandol terus sama Tuhan seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ara. Ya, jadi kepercayaan penuh kepada Tuhan. Nah, tadi saya tertarik dengan ilustrasi Pak Adi, tapi juga sebelumnya ada satu ayat yang menegaskan di Filipi 2 ayat 7 tadi ya, bahwa Yesus itu kan 100% Allah, punya sifat kealahan yang luar biasa, tapi dia tidak mempertahankan keberadaannya sebagai Allah itu ya, kealahannya itu menjadi milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia rela datang. Bahkan datangnya ke dunia itu tidak hanya sekedar datang sebagai Allah, tetapi sebagai hamba. Nah, saya ingin teman-teman di sini mengupas lebih dalam lagi. Kira-kira konsekuensi Yesus sebagai hamba. Dan tentu kita sebagai anak Allah kan harus meneladani Yesus. Menjadi hamba itu kira-kira yang seperti apa? Berat nggak sih menjadi hamba itu? Gimana Pak Adit? Jadi ketika menjadi anak Allah harus ada ada hidup yang menyangkal diri ya. Jadi kalau manusia itu kan tetap punya natur dosa, punya natur dosa. Natur dosa itu malas ya. Iya. Kok aku tapping ya? Misalkan harus ke gereja gitu, mepet-mepet aja gitu. Ada natur dosa yang natur itu muncul di dalam diri manusia ya. Kemudian kita sebagai orang yang ditebus Allah itu kita harus menyangkal itu. Ya. Kita menyangkal itu, keinginan-keinginan daging itu, dan kita kiblatnya arahnya kepada siapa? Kepada Kristus. Ya. Jadi kita menyangkal itu semua, kemalasan, terus kemudian marah, natur sekali. Biasa sebagai orang tua kalau lihat anak saya apa gitu itu cenderung sekali langsung natur marahnya, gitu ya. Jadi saat-saat seperti itu ya, sebenarnya kita sedang menyangkal kedagingan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara di rumah, nanti ada saat-saat di mana kita bertemu dengan kedagingan kita. Marah, ya,
cemburu, kemudian malas, itu kedagingan-kedagingan yang nanti kita akan terus bertemu dengan itu. Nah, saat-saat disitulah kita akan menyangkal diri. Tiba kita adalah Kristus. Iya. Kita seperti Kristus. Iya. Itu, Pak. Iya, luar biasa. Jadi, ya, tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Jadi menyangkal diri itu tidak mudah. Dan ternyata itulah perjuangan kita setiap hari, gitu ya. Itulah perjuangan kita. Jadi selain status yang luar biasa sebagai anak Allah, wah, tugas kita dan perjuangan kita itu justru melawan diri kita sendiri, menyangkal diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita sebagai anak Allah, berarti kiblat kita, teladan kita, Yesus Kristus yang luar biasa itu. Bahkan dalam firman-Nya kita harus menjadi serupa dengan Dia. Nah, proses menjadi serupa dengan Dia itulah yang harus kita kerjakan setiap hari. Nah, Bu Vero sekarang, kira-kira apa proses menjadi serupa dengan Dia, yaitu Sang Anak Allah sejati, yaitu Yesus Kristus, itu kira-kira contoh-contohnya seperti apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya tadi beberapa sudah disebutkan gitu ya oleh Pak Adit gitu. Jadi tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa memang hidup itu kan berproses. Betul. Jadi tidak selamanya kita akan sanggup berjalan sesuai dengan mungkin line-nya gitu ya. Tetapi mungkin di tengah jalan gitu kita merasa terombang-ambing, itu wajar karena memang kita masih terikat daging gitu ya. Jadi ada banyak hal yang mungkin bagi kita itu perlu kita perjuangkan setiap hari supaya kita menjadi kembali memiliki gambar dan citra diri kita yang baik di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita diciptakan oleh Tuhan mula-mula itu kan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan itu standarnya tinggi sekali. Tinggi sekali gitu ya. Karena Allah itu adalah sosok yang sempurna, sedangkan kita jauh dari kata sempurna. Tetapi kita tidak bisa lepas dari standar itu. Nah, ketika kita belajar untuk mencintai Allah gitu ya, kita sebenarnya sedang belajar tentang kata berani. Apa? Berani apa ya? Berani berkata tidak, walaupun mungkin kita akan kelihatan tidak sama dengan yang lain, gitu ya, seperti itu. Tidak keren, tidak populer ya. Tidak populer mungkin seperti itu. Tapi kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Contoh yang simpel seperti itu, berani berkata tidak ketika semuanya, ketika kita merasa bahwa itu memang bukan kehendak Tuhan. Terus berani menyangkal diri seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Adit, dengan segala kedagingan kita, kemalasan kita mungkin ya, seringkali yang di masa-masa seperti ini kita harus bekerja dari rumah, itu kan sebenarnya itu memicu kemalasan gitu sebenarnya. Sebenarnya nggak cuma siswa ya, guru juga gitu ya. Betul menjadi kawan gitu kan. Sebenarnya itu perjuangan buat kita juga gitu ya, untuk bagaimana kita tetap pada stay on track, tetap menjalankan segala tanggung jawab kita dengan baik gitu ya, seperti itu. Contoh yang sederhana mungkin seperti itu. Jadi berani berkata tidak. Betul. Iya. Bapak Ibu saudara yang ada di rumah, kita mendapatkan pencerahan baru di sini. Jadi selain status kita juga tanggung jawab dan standar tinggi Allah yang sempurna itu ternyata tidak hanya sekedar kita lihat, tidak hanya sekedar kita itu kan milik Allah. Kita kan manusia yang penuh dengan, kadang-kadang kita itu mengasihi diri sendiri terlalu dalam, gitu ya. Iya toh? Mengasihani diri sendiri terlalu berlebihan, terlalu lebay. Wah, Yuraison aku kayak Gusti Yesus kan begitu, ya toh? Nah, masalahnya kalau kita sudah menyatakan seperti itu, sesungguhnya yang terjadi karena kita memang malas berjuang untuk menyangkal diri, malas berjuang untuk mengatakan tidak kepada dosa. Nah, ternyata memang itulah yang harus kita perjuangkan ya. Dari membuka mata pagi hari ketika kita bangun tidur sampai nanti kita menutup mata lagi ketika tidur, ya perjuangan kita itulah yang harus kita kerjakan. Ternyata tidak mudah ya menjadi anak-anak Allah gitu ya. Yang punya status luar biasa itu tidak mudah. Justru lebih sulit dibandingkan yang lain. Kalau kita tidak punya status anak Allah begitu, wah sudahlah kita bisa macam-macam gitu. Tetapi karena kita punya status anak-anak Allah,
wah nggak boleh ini, nggak boleh macam-macam. Nah justru itulah, karena tidak boleh macam-macam itulah yang justru menjadi perjuangan kita. Ya. Oke, Bapak Ibu, saudara yang dari rumah, kita bagikan lebih lanjut. Kalau pemahaman secara kognitif, secara perasaan, secara roh, penerimaan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita harus hidup serupa dengan Dia, apakah hanya untuk kita? Kadang-kadang kan kita hanya berhenti untuk kita. Nah ternyata ada tugas tanggung jawab kita yang lain. Gitu ya. Kita jangan egois gitu ya kadang-kadang. Nah kita harus membagikan kabar sukacita ini, walaupun sebenarnya kalau teman-teman lebih tahu dalam gitu, wah ternyata tidak sukacita amat gitu. Karena di balik itu harus ada banyak tanggung jawab. Tetapi kita harus mengakui dan harus menyadari dan mengimani, karena sukacitanya itu lebih besar daripada dukacitanya. Kenapa? Karena kalau kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita sudah dijamin kehidupan kekal kita. Nah, kehidupan kekal itu lebih daripada segalanya. Gitu. Maka tentu kita tidak boleh egois. Kabar itu hanya untuk kita, hanya untuk kalangan sendiri, gitu. Nah, tentu kita punya tanggung jawab lebih besar. Nah, apa yang harus kita sampaikan kepada dunia di luaran sana tentang kabar sukacita ini? Bu Ara dulu? Ya, nanti disambung yang lain. Monggo, Bu. Ya. Sebenarnya bermula dari tadi berkiblat pada anak Allah itu sendiri, kemudian ternyata kita sharing tadi juga banyak perjuangan yang harus kita lakukan, tetapi janji-janji firman Tuhan tadi menolong kita bahwa ketika kita sudah ambil keputusan ini, kita tidak sendiri. Ya. Kenapa? Karena Tuhan pernah datang ke dunia dan menjadi manusia, jadi Dia sangat bisa merasakan rasanya jadi manusia. Kemanusiaan kita ya. Iya. Rasa jadi manusia. Termasuk ketika kita ada pergumulan apapun, begitu Tuhan itu bisa merasakan degup jantung kita, termasuk ketika kita ketir-ketir ada masalah tertentu, begitu Allah turut bisa merasakan itu. Kemudian kalau kita tadi perjalanan, tapi kita memutuskan untuk tidak jatuh bangun, kemudian berjuang bahwa tidak sendirian, kemudian tadi kiblat tentang kenosis, saya mau mundur sedikit tentang kenosis, pengosongan diri, itu yang paling sulit, tetapi ya harus kita perjuangkan, dan ingat kita tidak sendirian, ya tidak pakai kekuatan kita sendiri, tetapi ada Tuhan yang terus menolong kita, rohnya itu tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, akan menuntun kita, pikiran kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ucapkan, itu dalam tuntunan Tuhan. Nah, melihat anugerah Tuhan yang besar yang sudah saya pribadi terima, itu bahwa yang terpenting atau hadiah terbesar yang pernah saya terima itu sudah saya terima beberapa waktu yang lalu saat saya mengalami perjumpaan dengan Kristus. Itu hal yang paling spektakuler dalam hidup saya, maka saya akan tidak tinggal diam gitu. Semua yang saya rasakan, yang sudah saya terima, itu akan saya bagikan. Mungkin bisa, bukan mungkin ya, saya sudah mulai sampaikan itu melalui orang-orang terdekat, jadi melalui anak-anak begitu. Ketika saya mau, misalnya saya sendiri belajar, tapi juga akan mengajarkan, misalnya pengosongan diri, begitu ya, menyangkal diri itu ke anak-anak ya, misalnya ketika ada masalah, kemudian karena saya menjadi orang tua juga tidak sempurna, ketika mengalami satu mungkin salah omong, salah ucap, salah begitu, saya minta maaf ke anak. Nah, mungkin dari tindakan saya itu yang sebenarnya saya juga proses belajar, tapi juga mau memberitakan Yesus. Mungkin dari hal-hal kecil itu saya sampaikan ke anak-anak saya begitu. Mungkin misalnya di luar keluarga, misalnya ketika kita bekerja sama dalam tim, misalnya panitia Natal misalnya, besok panitia Natal. Jangan sampai karena saya punya ide nanti konsumsinya A, B, dan C misalnya. Itu ibu-ibu ini ya. Ibu-ibu banget ini. Tapi yang kadang katanya kita mau meneladani Yesus ya sampai detail-detail kecil gitu ya. Oh, saya usul konsumsinya A, B, dan C. Ibu yang lainnya enggak, E, F, G gitu.
ketika akhirnya yang dipakai adalah XYZ. Iya. Tidak semuanya ya berarti. Oh, tidak semuanya. Ya jangan terus marah. Iya. Mau Natalan jadi malah tambah musuh gitu ya. Jadi pas sama-sama udah seragamnya sama, tetapi aku nggak suka gitu. Nggak boleh. Jadi itu kalau kita mau sungguh-sungguh, kadang itu terjadi betul, dalam panitia ya. Natal entah di sekolahan atau di gereja. Kadang hal-hal kecil itu sebenarnya mengganggu. Iya. Dan kalau kita mau bicarakan, lah ini kok idenya nggak dipakai, marah. Katanya kan Yesus turun sebagai hamba loh, gitu ya. Jadi mengosongkan diri. Jadi harus kita yang menundukkan diri. Wah, idenya nggak dipakai, ya nggak apa-apa. Yang penting semuanya berjalan dengan seperti itu. Saya kira itu. Ya, saya pikir ini contoh-contoh yang alami yang kita rasakan setiap hari. Jadi perjumpaan dengan Yesus itu menolong kita untuk terus mengupayakan, memberitakan kabar sukacita itu kepada saudara kita yang lain. Nah, mungkin Pak Adit menambahkan sedikit lagi kira-kira tidak hanya bagi keluarga kita, di luar sana apa yang harus kita kerjakan? Mungkin singkat bisa disampaikan. Ya. Jadi karya Kristus menjadi manusia kemudian menebus dosa itu kan ditujukan untuk rencana semua bangsa ya. Jadi tidak hanya bangsa tertentu, tidak hanya ke-12 murid ke semua bangsa. Ya. Artinya kabar itu juga harus diberitakan kepada semua bangsa, tidak hanya golongan-golongan tertentu. Dan itu menjadi pesan terakhir Tuhan Yesus ketika sebelum dia naik ke surga. Betul. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ayat terakhir yang sangat menjadi penghiburan kita adalah dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Artinya tugas itu tidak hanya dibebankan kepada manusia, tetapi Kristus akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Itu saya kira sebuah pesan yang luar biasa ya. Tidak hanya nyuruh, tetapi dia juga memberi kuasa. Memberi penyertaan. Kita sampai kepada bagian penghujung pemahaman Alkitab kita pada malam hari ini. Jadi tema kita Yesus adalah anak Allah itu tidak hanya sekedar kita pahami secara kognitif, secara pengetahuan, tapi mendorong kita untuk secara holistik menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu memberikan kita status sebagai anak-anak Allah. Tetapi status itu tidak kemudian membuat kita terlena, tapi sesungguhnya status itu punya konsekuensi yang harus kita kerjakan. Kita harus berjuang untuk menjadi serupa dengan Dia. Dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan kita harus terus berjuang. Dan kemudian jangan lupa bahwa Yesus yang adalah anak Allah dan kita adalah anak Allah karena penerimaan kita kepada Dia, itu juga harus kita sampaikan kepada semua bangsa. Jangan berdiam diri. Maka kalau gereja, majelis menawari pelayanan atau organisasi apapun juga mendorong kita untuk juga terlibat melayani Tuhan, itu bagian daripada itu. Maka seringkali kita menolak banyak pelayanan, menolak terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, itu karena kita belum memahami bagian itu. Mudah-mudahan PA kita pada malam hari ini menolong kepada kita bahwa ternyata status kita sebagai anak Allah karena penerimaan kita kepada Yesus Kristus yang adalah anak Allah itu harus kita beritakan juga kepada seluruh bangsa. Ya, tidak hanya di bagian sederhana kehidupan keluarga kita, tapi kepada jemaat di gereja kita, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada bagian yang lebih luas. Karena itulah yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, saudara yang di rumah, karena ketika kita menyampaikan itu kepada orang lain, ada kuasa yang menyertai kita. Nah, seringkali itu yang kita khawatirkan. Jangan khawatir, karena apa? Setiap kali kita menyatakan kebenaran kepada orang lain, kuasa itu disertakan oleh Tuhan bagi kita semua. Ya, Bapak Ibu, saudara yang ada di rumah, kita bersyukur sudah melampaui beberapa menit pemahaman Alkitab kita. Tentu ada banyak pertanyaan ya, ada banyak pertanyaan Bapak Ibu yang ada di rumah dan kita semua karena terbatasnya waktu.
kita didorong untuk terus mengembangkan secara pribadi pemahaman Alkitab kita. Monggo silahkan Bapak Ibu, anak-anak, sahabat-sahabat yang di rumah terus mengembangkan diri, banyak membaca firman Tuhan, banyak membaca Alkitab, berdiskusi dengan teman-teman seiman untuk semakin mengembangkan pemahaman kognitif kita, tapi juga pertumbuhan rohani kita, keyakinan dan kepercayaan kita menjadi semakin baik kepada Tuhan. Terima kasih Bu Ara, Bu Vero dan Pak Adit yang sudah membersamai kita pada malam hari ini. Maka mari kita akhiri pemahaman Alkitab kita dengan berdoa. Saya antarkan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau sudah menolong kami semua, baik kami yang ada di tempat ini maupun saudara kami yang ada di rumah, bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami berdoa supaya hati kami dipenuhi dengan kuasa Tuhan, supaya kami mampu mencerna apa yang kami pahami pada malam hari ini, kemudian mengimaninya dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon ampun untuk segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan doa kami. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.